Saudara masih bersama tamu kita di Studio 2 Kompas TV Riau. Kita akan lanjutkan perbincangan mengenai waspada bahaya rokok bagi kesehatan paru-paru bersama Dr. Indi Esa, dokter spesialis paru-paru. Dok, selama ini sudah menjadi seorang yang berusaha untuk menyembuhkan masyarakat kita dari kesehatan paru-paru, penyakit paru-paru. Nah, boleh tahu Dok, pengalaman dokter sebagai spesialis paru-paru, apa sih cerita atau pengalaman pasien yang paling diingat sampai sekarang tentang betapa bahayanya rokok bagi kesehatan paru-paru, Dok? Ya, jadi kalau kita cerita tentang bahaya rokok ini ya, yang saya temui selama menjadi dokter paru itu banyak ya, berbagai pengalaman. Nah, khususnya mungkin pada biasanya yang saya berkesan itu ada ketemu memang pasien ya. Dia memang awalnya perokok berat memang, kebiasaannya hidup dengan rokok selalu harus berdampingan. Katanya 3 bungkus sehari itu wajib lah. Nah, dari masa mudanya ya, sampai dia datang di usia 55 tahun. Awalnya kita obati, kita periksa secara komprehensif, kita lakukan pemeriksaan secara lengkap, kita tegakkan diagnosisnya PPOK. Tapi dengan berjalan waktu mungkin diobati, keluhannya makin hari makin berat. Yang saya ingat itu, saya terlalu flashback gitu ya, bahwa dampak rokok ini berbahaya. Kenapa? Untuk beraktivitas saja dia tidak bisa lagi. Contohnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, merawat diri sendiri tidak bisa. Coba kita bayangkan gimana kalau kita yang mempunyai kebiasaan rokok, diri kita ya kita balik lagi berkaca lagi, kalau misalnya kita punya kebiasaan yang buruk, nanti masa tuanya tidak akan produktif, tidak akan baik artinya. Karena untuk ambil gayung aja contohnya dia, pasien saya itu, untuk mandi aja nggak bisa. Buka baju aja, mengganti baju itu tidak bisa, udah langsung kuat, sesak berat. Nah, itu yang kita harus waspadai, bahwa dampaknya itu akan berdampak buruk bagi kita. Mungkin masih seperti itu. Yang ada lagi beberapa kasus, dia tidak ada keluhan, tiba-tiba didiagnosis kanker paru. Ternyata mempunyai kebiasaan yang jelek dulu masa mudanya. Nah, yang kita ketahui kanker paru, yang penyakitnya ya kita ketahui kanker ya. Akhirnya dia menjalani kemoterapi ya, akhirnya kualitas hidupnya akan menurun. Beda dengan orang yang mempunyai perilaku yang baik, sehat ya, akan berbeda. Nah, kita kan juga pengen mempunyai quality of life yang baik itu dari awal kita lahir, muda, remaja, dewasa, sampai tua. Kita kan harapannya produktif. Jadi pesannya itu bagaimana kita bisa produktif dari awal sampai akhir kita dengan menerapkan pola hidup yang baik. Hindarilah perilaku yang tidak baik seperti khususnya merokok. Ya, bagaimana cara kita bisa menghindarkan diri dari bahaya rokok? Mungkin ini banyak sekali orang yang sebenarnya pengen untuk berhenti merokok, tetapi masih banyak sekali kesulitan bagi dirinya untuk bisa berhenti merokok. Menurut dokter sih, bagaimana caranya untuk apa langkah strategi yang biasanya dapat dijadikan saran kepada orang-orang yang merokok untuk berhenti merokok, Dok? Jadi kalau untuk strateginya sebenarnya ada ya. Mungkin ada beberapa orang yang bisa berhenti dengan niat yang baik tanpa harus berkonsultasi ke dokter, mungkin memang dukungan keluarga. Kalau dari kesehatan, dari dokter paru, ada layanan berhenti merokok sebenarnya. Kita punya program berhenti merokok itu 3 bulan. 3 bulan, jadi di sana nanti ada 3 core ya, yang kita layani. Yang pertama, kita berikan edukasi konseling. Yang kedua, pengobatan dengan bantuan obat-obatan. Kemudian ada program agar berhenti merokok dengan baik. Karena kita ketahui rokok ini kan ada zat adiktifnya, nikotin ya. Dia akan berikatan di reseptor otak kita. Kemudian dia akan menstimulasi hormon dopamin. Itulah yang bikin kita rasa bahagia, senang. Nah, yang dikhawatirkan kalau orang berhenti merokok itu tiba-tiba nikotinnya turun dalam darahnya, dopaminnya turun, sehingga dia akan menimbul keluhan-keluhan yang namanya efek withdrawal. Dia akan timbul keluhan uring-uringan, tidak konsentrasi. Itu yang sering menghambat orang untuk berhenti merokok. Tapi dengan dia berkonsultasi ke dokter paru, kita punya program untuk mencegah itu. 3 bulan lamanya programnya, dengan konseling, bantuan obat-obatan, kemudian ada program untuk mulai berhenti merokok secara bertahap. Tapi memang bukan hanya si pasien, perlu dukungan support system, terutama orang terdekat dan keluarganya. Jadi tidak bisa datang sendiri ke poli paru yang untuk layanan berhenti merokok. Harus ada didampingi keluarga yang membantu kita untuk mengontrol si pasien ini pada saat tidak dengan kita, atau di rumahnya lah ya terutama. Jadi perlu support system keluarga juga untuk bantuan berhenti merokok. Oke, kalau misalnya kita lihat, menurut dokter, selama udah menjadi dokter spesialis paru-paru, bagaimana kondisi orang-orang penyakit paru-paru atau pasien-pasien di Riau ini, apakah cukup tinggi atau tidak, Dok? Kalau kita ketahui ya, setelah pandemi COVID ya, pandemi COVID memang pasiennya paru meningkat ya. Tapi setelah pandemi berakhir, memang untuk kasus kanker terutama ya, kanker paru itu tinggi.
Apalagi saya kan berdinas di rumah sakit yang memang rujukan. Nah, di sana memang rujukan akhir dari semua daerah itu kanker paru banyak. Kemudian PPOK juga banyak dengan yang potensi-potensi terjadinya kegagalan nafas itu sangat banyak. Setelah kita telusuri, kita lihat lagi pasiennya, kita gali lagi. Ternyata memang kebiasaannya di awal itu memang faktor resiko ya, bukan penyebab pasti, tapi faktor resiko yang menimbulkan terjadinya keluhan tersebut, penyakit tersebut, perokok biasanya kebiasaannya. Dengan perokok berat biasanya, orang-orang yang perokok berat. Ada beberapa pasien mungkin yang memiliki tempat tinggal atau pekerjaan yang berpotensi terkena potensi bahaya zat toksis seperti mungkin di industri, tapi yang paling banyak perokok. Oke. Ada nggak sih dok cerita atau pengalaman dokter bertemu dengan pasien yang mungkin yang dokter bilang tadi menjadi pasif ketiga dalam perokok gitu ya dok? Kalau misalnya kita lihat pasif ketiga itu seperti yang dokter jelaskan mungkin didapat ketika sisa-sisa dari hasil pembakaran rokok. Ketika dokter mengatakan bahwa ternyata mereka ini pasif ketiga, apakah ada pengalaman tersebut dok? Banyak, pengalaman seperti itu banyak. Misalnya ada beberapa kasus ini perempuan datang ya, ibu-ibu gitu kan. Keluhannya itu seperti keluhan-keluhan yang penyakit-penyakit akibat dampak rokok. Kita tanya dia tidak merokok, tapi ternyata pasangannya, suaminya merokok yang selalu merokok di tempat tertutup di rumah yang akan berdampak langsung ke dia. Ada juga beberapa kasus itu remaja ya, remaja muda, dia asma, memang ada bakat asma, sering kambuh. Tapi dia nggak merokok. Tapi memang perilaku dari orang terdekatnya itu memang rokok aktif, sehingga dia terpapar langsung. Nah, beberapa kasus kebetulan saya kan bukan di dokter anak ya, biasanya banyak untuk gangguan masalah perokok pasif ketiga tadi akibat proses pembakaran yang nempel di benda mati, biasanya pada anak laporannya sudah cukup banyak ya. Orang yang terdampak anak-anak biasanya. Itu kasusnya ada juga. Biasanya infeksinya rentan, mudah infeksi, keluhan yang nggak sembuh-sembuh, ternyata dia terkena itu dampak akibat proses perokok pasif ketiga tersebut. Karena orang tuanya terutama. Seperti itu banyak kasusnya biasanya. Oke, baik dok. Ya sebenarnya paling yang kita sayangkan adalah saudara baiknya berdampak itu kita fokusnya mungkin kepada anak-anak ya. Kita melihat dampak yang mungkin cukup bahaya bagi orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin tidak merokok, atau mungkin kepada perempuan, bahkan kepada anak-anak usia remaja. Ini yang takutnya kita sayangkan. Nah terakhir dok, mungkin dokter bisa memberikan pesan kepada para penonton kita, terutama bagi mereka yang mungkin masih merokok atau bahkan belum menyadari dampak merokok bagi kesehatan paru-paru. Mungkin dokter bisa menyampaikan pesan itu kepada saudara kita di luar sana dan berhadapan di kamera. Ya, baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menghimbau masyarakat bahwa rokok itu, baik itu rokok konvensional tembakau ataupun rokok elektrik, berdampak tidak baik bagi kesehatan, baik itu paru ataupun kesehatan yang lainnya. Yang paling penting harus kita garis bawahi bahwa kalau kita memang sayang dengan diri kita, kita juga harus aware dan lebih peka terhadap lingkungan sekitar, terutama keluarga. Karena dampak rokok itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang terdekat kita. Jadi untuk menjaga kesehatan bersama, hindarilah perilaku kebiasaan merokok tersebut. Baik dokter, terima kasih banyak sudah hadir di studio kita, sudah memberikan edukasi terkait tentang bahaya rokok bagi kesehatan paru-paru. Saudara, demikian perbincangan kami dengan Dr. Indi Esa selaku dokter spesialis paru-paru. Kami ucapkan terima kasih dokter atas kehadirannya. Saya Muhammad Rizky mewakili tim redaksi Kompas TV Riau, berterima kasih dan undur diri. Sampai jumpa.